وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini yang berkenaan dengan masalah organisasi itu, bahwasanya sejatinya organisasi ini tidak terlarang, tetapi yang terlarang adalah apa? Fanatisme terhadap kelompok apapun itu, mau organisasi massa atau bukan organisasi massa, sampai ya kalau ada di antara antum nanti yang ta'assub fanatisme sama saya, itu saya nggak pernah ngajarkan. Pokoknya kalau Ustadz Haidir udah bener, nggak boleh. Ini saya tegaskan sini, nggak boleh. Tetapi tetap antum mengambil sumber ilmu itu dari siapapun asatidzah yang mengajak kepada kebaikan. Boleh jadi ada suatu saat saya ngajarkan hadis atau ngajarkan Al-Quran itu ternyata keliru pemahaman saya, antum dapatkan perbaikannya nanti di ustadz-ustadz yang lain. Oleh karena itu perbanyak untuk belajar kepada guru yang memang benar-benar mengajak kepada Al-Quran dan mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari dakwah sirriyah atau dakwah fardiyah ini, kita belajar dari Nabi SAW untuk merencanakan atau menetapkan langkah-langkah prioritas. Ya, langkah-langkah prioritas yang harus didahulukan itu apa? Tadi yang pertama kita jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, manajemen, pengaturan. Ini diajarkan oleh Nabi dari dakwah sirriyah. Kemudian yang tiga ini di dalam mengatur keorganisasian, manajemen dan lain sebagainya itu ada langkah-langkah prioritas. Mana dulu yang didahulukan? Kalau ini yang didahulukan, jangan loncat ke sana. Jangan loncat yang ke sana. Kami waktu di pelajaran hadis ini diajarkan sanad. Sanad ini kan suatu mekanisme untuk membuktikan hadis itu benar atau tidak. Nah, dahulu para ulama salaf itu ketika mengajarkan hadis dengan sanad, ada yang menyampaikan hadis tanpa sanad itu ditegur. Tegurannya gimana? Apakah rumah itu bisa dinaiki lantai 2-nya tanpa tangga? Jadi mengibaratkan sanad periwayatan itu seperti tangga, artinya ada proses untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga di dalam dakwah Nabi SAW ada proses untuk mencapai tujuan, hingga nanti ada langkah-langkah prioritas terlebih dahulu, mana yang harus didahulukan dan mana nanti yang dicapai selanjutnya. Nah, dalam belajar para ulama menyampaikan step-step belajar itu. Pertama, anak-anak itu hafalkan Quran karena ini dasar. Ini sebagian sahabat saya yang punya rumah Quran itu menyampaikan Quran itu seperti kalau di dalam komputer, antum tahu komputer itu seperti OS, operating systemnya. Sebelum dikasih Microsoft Word, sebelum dikasih Microsoft Excel itu ada OS-nya dulu, Microsoft Windows-nya dulu. Baru nanti bisa ditanam aplikasi-aplikasi operating yang lain itu ditanam di situ. Maka harus kuat dulu. OS pertamanya ini, instalan pertamanya harus kuat, yaitu Quran. Untuk menjadi ulama, Quran dulu sejak kecil itu dihafalkan. Nah, setelah Al-Quran baru kemudian hadis Nabi juga dihafalkannya dari kitab-kitab yang kecil. Enggak langsung loncat ke Sahih Bukhari, enggak. Jadi tahapan-tahapan para ulama dahulu belajar setelah menghafalkan Al-Quran, mereka menghafalkan kitab hadis Nabi dimulai Arba'in Nawawiyah dulu. Yang 40 hadis hafalkan. Lanjut ke hadis-hadis ahkam di Umdatul Ahkam dihafalkan dulu. Selesai menghafalkan Umdatul Ahkam, naik lagi ke kitab yang lebih tebal, yaitu Bulughul Maram. Hafalkan, selesaikan. Selesai menghafalkan, selesai menyelesaikan itu baru nanti naik kepada yang lebih tinggi, Riyadhus Shalihin. Setelah itu selesai baru nanti kepada Sahih Bukhari. Hafalkan Sahih Bukhari udah hafal gitu loh. Sudah hafal matannya sampai ke Sahih Bukhari, itu tinggal menghafalkan sanadnya. Ini diantara langkah-langkah yang dahulu pernah diajarkan
oleh masyayikh kami, guru-guru kami dalam memulai belajar. Nah, itu tentunya kalau bagi bapak-bapak sekalian yang mungkin usianya sudah sampai ini, bisa atau enggak? Saya katakan bisa asal mau. Tetapi kalau misalnya merasa kurang percaya diri, ya lanjutkan kepada generasi selanjutnya. Beri semangat anak-anak kita untuk kemudian belajar, taruh di pondok pesantren gitu kan, beri semangat mereka untuk diletakkan di pondok pesantren, langkah-langkahnya kayak gini nak. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah sirriyah, di mana Nabi SAW tadi dari dakwahnya kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar bergerilya kepada yang lainnya. Nah, di samping mereka-mereka ini yang sudah masuk Islam, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menambahkan lagi, wa min awailil muslimin Bilalun ibnu Rabah. Di antara kaum muslimin yang pertama kali masuk Islam, di antaranya adalah Bilal ibn Rabah Al-Habsyi dari Habasyah. Thumma talahum aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir. Kemudian setelahnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Wa min awailil muslimin Bilal ibn Rabah. Thumma talahum aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah min Bani Al-Harith ibn Fihir. Kemudian Abu Salamah ibn Abdul Asad. Abu Salamah ini saudara sepersusuannya Nabi. Mungkin kemarin sudah kita sampaikan yang mana istri beliau Ummu Salamah ini nanti yang akan dinikahi Nabi SAW. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk yang awal-awal masuk Islam. Wal Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzumiyani. Abu Salamah dengan Arqam ini dua-duanya dari Bani Makhzum. Arqam ini nanti yang rumahnya itu dijadikan tempat untuk dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Utsman ibn Mab'un wa akhawa Qudamah wa Abdullah. Nah, dua saudaranya lagi Qudamah dengan Abdullah ibn Mab'un. Kemudian Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Kemudian Sa'id ibn Zaid al-Adawi wa imra'atuhu Fatimah bintul Khattab al-Adawiyah. Sa'id ibn Zaid ini iparnya Umar bin Khattab, karena istrinya tadi namanya Fatimah bintul Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Dua-duanya masuk Islam. Ukhtu Umar ibn al-Khattab, wa Khubbab ibn al-Aratti, wa Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali dari suku Hudhail, wa khalqun siwahum, dan yang selain mereka. Wa ulaika hum as-sabiqun al-awwaluna wa hum min jami'i butuni Quraisy. Mereka itu semuanya dari sub-sub qabilah Quraisy, kecuali tadi satu Bilal itu bukan dari Quraisy, kemudian Abdullah ibn Mas'ud itu bukan dari Quraisy karena dari qabilah Bani Hudzail, yang mana pemukimannya itu berada di luar Mekah. Nah, ini mereka-mereka yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aslamaha ula isirran, mereka ini masuk Islam secara secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian dakwahnya, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu disampaikan di rumahnya Arqam ibn Abi Arqam. Tidak memungkinkan bagi Nabi untuk menyampaikan di masjid, gitu loh. Nah, sekarang alhamdulillah sudah aman, jadi sampaikan di masjid. Nah, sudah aman, sampaikan di masjid. Pada saat itu belum aman, tidak memungkinkan, maka sembunyi-sembunyi di rumah Arqam ibn Abil Arqam tadi. Nah, sampai di sini mungkin ini terakhir faedah yang kita ambil dari dakwah sirriyah ini tadi, bahwasanya dakwah sirriyah itu ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dijadikan satu-satunya cara dakwah. Artinya apa? Ketika sudah memungkinkan, dakwah harus disampaikan secara terang-terangan. Harus disampaikan secara terang-terangan. Kenapa? Karena kebenaran itu harus disuarakan. Kebenaran itu harus disampaikan secara umum kepada siapapun, seluruh lapisan masyarakat harus disampaikan kebenaran. Islam ini benar, tidak boleh disembunyikan. Kalau memang itu benar, sampaikan. Pada awalnya, kalau memang hadangannya itu lebih besar, rintangannya itu lebih besar, secara hikmah, merupakan suatu langkah yang hikmah, awali dulu dengan sembunyi-sembunyi sampai jaringan ini terbentuk, jaringan itu kuat,
dan kemudian ada orang yang bersedia untuk membela, membantu di dalam barisan dakwahnya, sampaikan nanti secara terang-terangan. Nah ini kan ada sebagian jamaah atau kelompok yang dari dulu sampai sekarang dakwahnya sembunyi-sembunyi terus. Ini faedah saya dapatkan dari Jenderal Widi, hafizahullah, sekarang jadi Danjen Kopassus. Jadi beliau pernah menyampaikan kepada kami, alhamdulillah kami berkesempatan untuk silaturahim waktu beliau masih di Samarinda dulu. Sekarang udah jadi Danjen Kopassus, semoga Allah memberkahi beliau. Nah, beliau pernah menyampaikan Nabi itu dakwahnya sembunyi-sembunyi 3 tahun aja. Kalau ada kelompok dakwah dari dulu sampai sekarang sembunyi-sembunyi terus, itu masalah itu. Itu masalah yang disampaikannya itu boleh jadi nggak benar gitu. Itu kata beliau, hafizahullah. Mungkin ini sudah isya, kita cukupkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan menjadikan manfaat apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.